8 artis cantik janda muda tanpa punya keturunan sebelum cerai, ada yang menjanda sejak usia 18 tahun. Siapa saja artis janda muda dan cantik yang tetap memesona setelah perceraian? Berikut daftarnya. Pertama, Manohara Odelia Pinot. Manohara menikah di usia 16 tahun dengan Tengku Muhammad Fahri Petra, putra ketiga Sultan Kelantan, Malaysia. Awalnya, Manohara berharap mendapat kebahagiaan dalam pernikahan dengan pangeran dari negeri jiran. Namun, pernikahannya hanya bertahan 1 tahun karena adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Meski belum dikaruniai keturunan, kecantikan Manohara semakin terpancar setelah berstatus janda di usia 18 tahun. 2. Wika Salim. Pedangdut dan aktris Wika Salim menikah dengan Chandra Permana selama 3 tahun sebelum bercerai pada tahun 2018. Pernikahan mereka berakhir karena perbedaan pandangan hidup. Meski belum memiliki keturunan, Wika tetap terlihat ceria dan semakin memesona dengan penampilan yang selalu menarik perhatian publik. 3. Salma Vina Sunan. Putri pengacara kondang Sunan Kalijaga, Salma Vina, menikah muda dengan hafiz Quran bernama Taki Malik. Namun, pernikahan mereka hanya bertahan beberapa bulan. Di usia 18 tahun, Salma Vina resmi bercerai tanpa memiliki keturunan. Kini, ia tampil berbeda dengan melepas hijab dan kerap tampil cantik bersama pacar bulenya, Tony Kurniawan. Keempat, Cita Citata. Penyanyi dangdut Cita Citata sempat mengejutkan publik dengan kabar bahwa ia pernah menikah dengan Galih Purnama selama 3 tahun, meski dikenal belum pernah menikah. Sayangnya, pernikahan tersebut berakhir di tengah jalan tanpa dikaruniai keturunan. 5. Evelyn Nada Anjani. Evelyn Nada Anjani menikah dengan komedian Aming Sugandi pada Juni 2016. Namun mereka bercerai pada tahun berikutnya. Pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan, meski Evelyn sempat mengalami keguguran. 6. Dian Pelangi. Desainer busana muslim terkenal, Dian Pelangi, menikah di usia 20 tahun dengan Tito Haris Prasetyo. Sayangnya, pernikahan mereka harus berakhir pada 2016. Meskipun belum dikaruniai keturunan dari pernikahan tersebut, Dian tetap fokus pada karirnya di dunia fashion dan kini menikah dengan Sandy Nasution. Semoga pernikahan keduanya langgeng. 7. Niken Anjani. Tidak banyak yang tahu bahwa Niken Anjani telah bercerai dengan Ramadewa Rasofi pada tahun 2017. Pernikahan mereka berlangsung singkat dan belum dikaruniai keturunan. Kini, Niken terlihat semakin cantik dan tampak lebih muda dari usianya. Ia pun telah menikah lagi dengan Adimas Pramono dan banyak yang mendoakan kebahagiaan pernikahan mereka. 8. Rina Nose. Rina Nose, presenter dan penyanyi multitalenta asal Bandung, telah mengalami 2 kali kegagalan pernikahan. Pernikahan pertama dengan seorang pria yang dirahasiakan identitasnya, sedangkan pernikahan keduanya dengan Ridwan Anwar pada 2012 hanya bertahan 1 tahun. Sederet artis Indonesia yang pilih tinggal di gang sempit. Nomor 3, pedangdut Tajir Melintir. Berikut ini 7 artis Indonesia yang memilih gaya hidup sederhana dengan rumah di gang sempit. Opi Kumis. Komedian legendaris Opi Kumis memilih tinggal di pemukiman padat di Jakarta. Rumahnya sederhana dengan desain minimalis, dikelilingi kandang hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan burung. Meski punya potensi membeli rumah mewah, Opi lebih memilih suasana bersahaja dan akrab dengan tetangga. Yati Surahman. Artis senior Yati Surahman juga memilih tinggal di rumah mungil di kawasan padat penduduk. Rumahnya dengan pagar rendah dan halaman kecil dipenuhi tanaman memberikan kesan asri dan terbuka. Kepribadian ramah dan hangat Yati membuatnya dicintai oleh masyarakat sekitar yang sering datang berkunjung. Ayu Ting Ting. Meski merupakan pedangdut sukses dengan penghasilan miliaran, Ayu Ting Ting tetap tinggal di rumah lamanya di Depok yang terletak di gang sempit. Rumahnya memiliki desain modern, luas, dan Ayu tetap betah tinggal di sana. Diketahui juga ia sering berinteraksi dengan tetangga dan warga sekitar, menunjukkan kesederhanaan yang jarang terlihat pada selebriti papan atas. Mpo Ati. Komedian Mpo Ati memilih tinggal di rumah sederhana di Condet, Jakarta Timur. Rumah ini dipenuhi dengan barang-barang sederhana dan memberikan kesan hangat dan nyaman. Mpo Ati merasa lebih nyaman di lingkungan yang akrab dan bersahabat, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan glamor. Ucok Baba. Ucok Baba, komedian yang terkenal dengan karakternya yang lucu, memiliki rumah sederhana di gang sempit dengan pagar rendah. Interior rumahnya minimalis dengan warna cerah. Keputusannya untuk tinggal di lingkungan yang akrab mencerminkan kepribadiannya yang hangat dan dekat dengan masyarakat. Barbie Kumalasari. Meski dikenal sering tampil glamor di layar kaca, Barbie Kumalasari sebenarnya memiliki rumah sederhana di Jakarta Timur. Rumahnya terletak di gang sempit dan memiliki desain yang tidak mencolok. Meskipun jarang terlihat di rumah ini, Barbie mengaku merasa nyaman dengan lingkungan yang lebih sederhana dan dekat dengan masyarakat sekitar. Siddiq Edward. Dikenal di dunia seni peran, Siddiq Edward kini beralih profesi menjadi pedagang cilok. Ia dan keluarganya tinggal di rumah petak di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumah petak ini berfungsi ganda sebagai ruang tamu, dapur, dan kamar tidur, menunjukkan kesederhanaan yang tetap dijalani sang artis. Maxime Botier. Aktor terkenal yang membintangi film International Ticket to Paradise, Maxime Botier memiliki rumah sederhana di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Rumahnya berwarna kuning cerah dan berada di gang sempit. Maxime tetap betah tinggal di rumah sederhana ini, dekat dengan masyarakat sekitar yang telah dikenalnya sejak lama.
Aliando Syarif diisukan dekat dengan adik Sandrina Michelle. Aktor Aliando Syarif kembali menjadi pusat perhatian dunia maya. Setelah beberapa lama tidak muncul dengan kabar besar, kali ini Aliando mengundang sorotan publik karena tampil dengan tubuh yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Transformasinya ini pun mengingatkan banyak penggemar pada masa keemasan Aliando di layar kaca, terutama saat membintangi sinetron-sinetron populer yang membesarkan namanya. Penampilan barunya ini berhasil menarik minat publik dan menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan penggemar yang setia mengikuti karirnya. Namun, bukan hanya soal perubahan penampilan yang membuat Aliando ramai dibicarakan. Kini ia juga santer dikabarkan tengah dekat dengan seorang gadis muda bernama Rachel Konicki yang ternyata adalah adik dari aktris muda Sandrina Michelle Rizal yang baru berusia 15 tahun. Dikenal sebagai sosok remaja yang berkarisma dan mulai dikenal publik sebagian besar berkat kiprah kakaknya di dunia hiburan. Gosip tentang kedekatan antara Aliando dan Rizal semakin menyebar setelah sejumlah foto yang menunjukkan mereka menghabiskan waktu bersama muncul di media sosial. Kedekatan ini pun langsung menarik perhatian netizen yang penasaran dengan status hubungan mereka. Rumor asmara ini di antara mereka segera memicu reaksi beragam dari penggemar dan pengguna media sosial lainnya. Sebagian netizen menyuarakan kekhawatiran tentang perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Di usia 28 tahun, Aliando dianggap sudah matang, sementara Rizal baru menginjak usia 15 tahun, usia yang dianggap masih terlalu dini untuk dikaitkan dengan hubungan asmara. Para netizen yang keberatan dengan kabar ini menganggap bahwa karena Rizal masih di bawah umur, isu romantis macam ini terasa kurang pantas. Viral paginya menikah, siangnya tes CPNS. Sebuah momen tak biasa terjadi saat resepsi pernikahan pasangan pengantin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tengah acara, pasangan ini harus meninggalkan pesta pernikahan mereka untuk mengikuti tes seleksi calon pegawai negeri sipil. Video yang menunjukkan momen tersebut kemudian menjadi viral di media sosial, menarik perhatian banyak warganet atas keputusan pasangan itu. Momen ini pertama kali dibagikan oleh akun @blooming.rose pada 27 Oktober 2024 yang mengungkapkan kisah pernikahan sahabatnya dengan nuansa pernikahan yang dipenuhi suasana terburu-buru. Pasangan pengantin ini memulai hari pernikahan mereka dengan melangsungkan akad nikah pada pagi hari, sekitar pukul 8.30 WITA. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, keduanya sempat berganti baju pengantin dengan baju biru untuk melakukan acara resepsi bersama keluarga dan para tamu undangan. Namun, di balik kebahagiaan yang terpancar, mereka dikejar waktu untuk memenuhi jadwal penting lainnya yang tidak bisa ditunda. Untuk mengakomodasi jadwal tes CPNS yang diikuti oleh pengantin wanita, acara resepsi pun dilakukan lebih singkat dari rencana semula. Tradisi lempar bunga yang umumnya dilakukan di akhir acara terpaksa dimajukan menjadi sekitar pukul 10.30 WITA. Keputusan ini diambil agar pengantin wanita memiliki waktu yang cukup untuk bersiap mengikuti ujian yang bertempat di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, yang berjarak cukup jauh dari lokasi resepsi pernikahan mereka. Setelah acara resepsi dipersingkat, wanita pun terus berjalan mendekati jadwal pelaksanaan tes CPNS. Pada pukul 12 WITA, pengantin wanita akhirnya meninggalkan gaun pengantinnya dan berganti seragam hitam putih yang menjadi pakaian wajib dalam mengikuti tes tersebut. Sambil bersemangat, ia berpamitan kepada keluarga dan tamu undangan yang masih berada di lokasi pernikahan, dengan sang suami turut mendampinginya. Keputusan mereka untuk segera beranjak meninggalkan acara tidak mudah, mengingat masih banyak tamu yang hadir dan ingin mengucapkan selamat. Namun, demi masa depan yang lebih baik, pasangan pengantin ini rela menunda sebagian dari acara pernikahan mereka untuk mengikuti tes CPNS yang sudah dijadwalkan jauh hari.